Halo Pedikers. Kepolisian Republik Indonesia dipenuhi dengan perwira-perwira handal dan berprestasi. Jadi tak heran kalau para petinggi Polri tergolong ahli di bidangnya. Irjen Martinus Hukom misalnya, beliau terkenal aktif dan mahir dalam pencegahan dan penanganan kasus terorisme di Indonesia. Selain berpengalaman dan berdedikasi tinggi, Martinus Hukom juga termasuk dalam 5 jajaran polisi terkaya di dunia. Lantas seperti apa sosoknya dan seberapa kaya beliau? Mari kita bongkar. Irjen Pol Martinus Hukom SIK MSI lahir di Maluku 30 Januari 1969. Ia lulus dari Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri Angkatan 1991. Ia merupakan perwira tinggi Polri yang berbakat dan berpengalaman dalam bidang reserse. Jadi tak heran jika ia memulai karirnya sebagai penyidik bidang investigasi Densus 88 AT Polri. Irjen Martinus termasuk salah satu aparat penegak hukum Polri yang melakukan operasi penangkapan pelaku tindak pidana terorisme Ali Imron. Selain itu, ia juga pernah terlibat dalam menangani kasus separatisme melalui peristiwa pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka. Kini ia menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 sejak 1 Mei 2020. Irjen Martinus tergolong perwira polisi yang termasuk aktif dalam menuntut ilmu. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian pada 1991, ia melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian sampai 2001. Lalu pada tahun 2005, ia melanjutkan di Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri. Martinus juga pernah menuntut ilmu di Filipina pada 2008, yakni di Intelligence Analyst Course dan Mayor Case Management Course. Ia kemudian melanjutkan sekolah di Lembaga Ketahanan Nasional RI, Program Pendidikan Reguler Angkatan 54 di tahun 2016. Selain itu, Jenderal Bintang 2 ini juga menimba ilmu di Pasca Sarjana Universitas Indonesia, mengambil kajian strategi intelijen dari tahun 2015 hingga 2018. Kemudian mengambil program Doktor Filsafat Terorisme Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara Jakarta. Irjen Martinus Hukom sudah dipercaya menduduki berbagai posisi selama berkiprah di kepolisian. Ia pernah bekerja sebagai Katim Anti Teror Bom Polda Metro Jaya dari tahun 2001 hingga 2002. Ia lalu menjabat selama beberapa tahun sebagai analis intelijen Satgas Anti Teror Polri. Kemudian tergabung dalam kelompok ahli Badan Narkotika Nasional RI bidang intelijen. Karirnya mulai menanjak ketika Irjen Martinus dipercaya sebagai Kepala Bidang Intelijen Densus 88 AT Polri selama kurang lebih 5 tahun. Setelah itu ia menjabat sebagai Wakil Kepala Densus 88 AT Polri. Berlanjut pada tahun 2017, Martinus menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI. Setahun kemudian, ia menjabat Wakadensus 88 AT Polri. Hingga pada tahun 2020, Martinus dipercaya menjadi Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri. Banyak kasus besar dan terkenal yang telah ditangani oleh Irjen Martinus Hukom. Salah satunya, aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar 29 Maret 2021 lalu. Saat itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo langsung memerintahkan Martinus untuk berangkat ke Makassar, Sulawesi Selatan. Irjen Martinus beserta seluruh anggota Densus 88 juga berhasil menangkap 16 tersangka kasus dugaan tindak pidana terorisme di Sumatera Barat. Ke-16 orang ini berasal dari kelompok Negara Islam Indonesia. Selain itu, jumlah teroris yang berhasil ditangkap pun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, Densus 88 berhasil menangkap 232 teroris. Sementara di tahun 2021, 370 teroris berhasil ditangkap. Di bawah pimpinan Irjen Martinus Hukom, Densus 88 Polri melakukan upaya pencegahan terorisme. Upaya pencegahan ini berhasil menurunkan angka kejadian terorisme dari 13 kejadian di tahun 2020 menjadi 6 kejadian pada tahun 2021. Kasus terorisme ini berkurang seiring dengan semakin banyaknya pelaku teror yang berhasil ditangkap.
Sebagai Kadensus 88, Irjen Martinus juga senantiasa mengingatkan bahwa ancaman terorisme masih eksis di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pimpinan ISIS masih mengendalikan jaringan-jaringannya di negara ini. Hal ini terbukti dengan temuan Densus 88 ketika berhasil menangkap sejumlah orang yang terlibat dengan media ISIS. Selama berkarir di kepolisian, Irjen Martinus telah menorehkan berbagai prestasi dan penghargaan. Misalnya yang memperoleh penghargaan Bintang Bayangkara Nararya atas prestasinya dalam mengungkap kasus bom Bali 1 pada tahun 2000 lalu. Kemudian pada tahun 2005, ia mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari Komisaris Polisi ke AKBP karena berperan penting dalam penangkapan Dr. Asari bin Husin PhD. 5 tahun berselang, yakni 2010, Martinus kembali naik pangkat dari AKBP ke Komisaris Besar Polisi karena telah berhasil menangkap Nordin Mohamad Top. Lalu setahun kemudian ia mendapat Medal de Merito dari Presiden Timur Leste atas pengungkapan perencanaan pembunuhan terhadap Presiden Timur Leste. Menurut dokumen LHKPN yang dilaporkan pada 25 Maret 2022, Irjen Martinus Huko memiliki total kekayaan sebesar 18 miliar rupiah. Keseluruhan harta ini meliputi tanah dan bangunan, surat berharga, dan lain sebagainya. Irjen Martinus diketahui memiliki sejumlah tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bogor, Kota Ambon, Kabupaten Poso, dan Jakarta Selatan. Di Bogor sendiri, ia memiliki sebuah tanah dan bangunan yang senilai 700 juta rupiah, serta sebuah tanah seluas 3.000 meter persegi dengan nilai 1,5 miliar rupiah. Di Ambon ia memiliki 2 bidang tanah dengan total keseluruhan 200 juta rupiah. Di Poso, ia memiliki sebidang tanah senilai 50 juta rupiah, serta sebuah tanah dan bangunan bernilai 150 juta rupiah. Dan di Jakarta Selatan, ia memiliki sebuah tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 10 miliar rupiah. Dengan ini total harta tanah dan bangunan Martinus mencapai 12,6 miliar rupiah. Selain itu, Irjen Martinus memiliki sejumlah surat berharga senilai 3 miliar rupiah, kas dan setara kas yang bernilai 2,4 miliar rupiah, dan harta bergerak lainnya senilai 26 juta rupiah. Dengan ini lengkaplah sudah harta kekayaan Martinus Huko yang melebihi 18 miliar rupiah. Dengan total harta kekayaan sebanyak ini, wajar saja kalau Irjen Martinus Huko termasuk dalam jajaran 5 polisi terkaya di Indonesia.